Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya. Langsung saja materi yang pertama, konsep kebenaran absolut. Konsep kebenaran absolut dari sisi keimanan yaitu dapat menemukan kebenaran yang bersifat absolut atau mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Jika itu benar adalah ainul yakin. Jika melihat dan sudah dipraktekkan betul ada kebenarannya adalah hakul yakin. Selanjutnya materinya filterisasi penjajahan pemikiran. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tentang peradaban barat, yang kedua tentang orientalisme, yang ketiga tentang liberalisasi pemikiran. Tentang peradaban barat, hasil penelitian yang dapat dikemukakan di sini adalah lafaz al-haq yang mengandung beberapa makna. Antara lain kebenaran menurut Al-Quran memiliki arti atau makna sesuatu yang wajib dinyatakan dan wajib ditetapkan. Dan akal tidak akan bisa mengingkari eksistensinya. Artinya pembenaran terhadap realitas. Yang kedua, orientalisme. Orientalisme itu adalah keunggulan yang membedakan peradaban Islam dengan peradaban yang lainnya adalah bahwa peradaban Islam tegak atas dasar tauhid secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Tuhan itu satu dan tidak mempunyai sekutu dalam kekuasaan dan kerajaannya atau asas wahdaniyah atau ketunggalannya. Yang ketiga, liberalisasi pemikiran merupakan salah satu gerakan para ilmuwan barat yang meneliti dan membahas tentang dunia timur Islam. Agama dan umat Islam bertujuan mengkacaukan agama dan umat Islam dengan jalan penerbitan dan penyebaran referensi-referensi ilmiah tentang agama Islam dan umat Islam dalam perspektif mereka. Lanjut, materi selanjutnya mewaspadai diabolisme pemikiran. Salah satunya dengan cara bisa menguasai syahwatnya, tidak mengikuti kesenangan syahwatnya. Kenapa? Ketika kita sudah mengikuti kesenangan syahwat kita, itu ada 2 kemungkinan. Ada yang syahwat kita terjerumus dalam kemaksiatan atau terjerumus dalam hal-hal kebaikan. Yang kedua, syubhat, suatu hal yang tidak jelas halal dan haramnya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu atau seperti ini, seperti ketika kita menemukan suatu uang, ketika itu uang yang kita temukan itu belum tahu kehalalannya dan belum tahu keharamannya, maka itu dinamakan syubhat. Khutuwati syaiton yang ketiga. Khutuwati syaiton itu mengikuti jejak setan. Kenapa? Jangan sampai kita mengikuti jejak-jejak setan. Jejak-jejak setan contohnya seperti apa? Terjumus dalam kemaksiatan, pergaulan yang bebas. Nah, itu salah satu khutuwati syaiton, mengikuti jejak-jejak setan. Maka kita sebaiknya harus menghindarinya. Harus jauh-jauh dari hal khutuwati syaiton tersebut. Baik, materi selanjutnya konsep bahagia dan sukses dalam perspektif Islamic worldview. Nah, di Islamic worldview itu ada kuncinya, kunci dari kesuksesan. Yang pertama itu khusyuk dalam sholat. Kenapa kita harus khusyuk dalam sholat?
Karena khusyuk dalam sholat adalah salah satu kewajiban kita, salah satu tiang agama kita untuk mencapai ridhonya Allah. Yang kedua, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang tidak bermanfaat itu sebaiknya kita hindari agar kita bisa meluangkan waktu yang bisa lebih bermanfaat. Yang ketiga, menunaikan sholat. Itu adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Maka itu adalah salah satu kunci kesuksesan. Yang keempat, menjaga kehormatan atau kesucian diri. Kenapa kita harus menjaga kehormatan dan kesucian diri? Di zaman era sekarang ini banyak sekali pergaulan-pergaulan yang sudah berlebihan. Bahkan contohnya yang belum lama ini ada yang hamil di luar nikah, ada yang ngerangut kesuciannya demi kebutuhan hidupnya, seperti itu. Yang kelima, kebudayaan amanah. Kenapa sih kita harus amanah? Ketika kita sudah amanah, kita sudah dipercayai oleh orang, insya Allah itu bakalan menjadi salah satu kunci kesuksesan kita. Yang keenam, menjaga sholat. Ya, menjaga sholat adalah salah satu tiang agama juga buat kita agar kita bisa mencapai kesuksesan. Selanjutnya, materi alam gaib dan kebangkitan. Pada hari kiamat atau hari kebangkitan yang terjadi diawali dengan tiupan sangkakala pertama dan tiupan sangkakala yang kedua. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hari kebangkitan itu ada dua. Yang pertama di padang mahsyar, di mana kita dikumpulkan seluruh umat manusia. Di seluruh umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu apa sih? Padang mahsyar itu padang yang sangat luas dan kita dikumpulkan di situ dan kita tidak mengenal siapapun. Yang kedua, yaumul mizan, di mana hari perhitungan, di mana seluruh perbuatan kita di dunia, mau buruk mau baik, mau jelek mau bagus, itu ditampilkan di yaumul mizan itu. Maka dari situlah kita seharusnya sebagai umat muslim lakukanlah yang terbaik selama di dunia, selalu menjadi lebih baik di dunia ini agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.